Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu Inkotem 2020, itu Inkotem FUB. Nanti kita berupa membahas kasus yang terkait dengan FOB. Juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung besaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang menggunakan tarif spesifik dan tarif ad valorum. Yang pertama, nanti terkait dengan Inkotem 2020, dan yang berikutnya nanti terkait dengan bagaimana cara menghitung biaya masuk, ya, baik itu yang menggunakan tarif spesifik maupun tarif ad valorum. Nah, kalau kita lihat tugas yang pertama di sini yaitu Alibaba, ya PT Alibaba ini membeli barang dengan pilihan term yang disepakati adalah FOB Incoterm 2020. Nah, penjual telah menempatkan barang di atas sarana pengangkut sesuai dengan tempat penyerahan yang disepakati bersama. Namun ternyata dalam perjalanan di tengah laut, kapal mengalami kecelakaan sehingga sebagian kontainer jatuh ke laut. Nah, kebetulan kontainer yang mengangkut barang pesanan Alibaba ini termasuk barang yang jatuh dan hilang di laut. Nah, pertanyaannya adalah apakah penjual harus bertanggung jawab untuk mengirim barang pengganti pesanan dari Alibaba, dan jelaskan analisis saudara terkait dengan argumentasi ya, yang mendukung tentunya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari soal-soal yang tadi saya sebutkan, bahwa yang jadi permasalahan adalah nih faktor resiko, ya, resiko yang terjadi pada saat ada kecelakaan di tengah laut, ya, yaitu hilangnya barang dalam perjalanan di tengah laut di kasus yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat dalam term FOB, kapan peralihan risiko terjadi? Terkait dengan kewajiban penjual ya berdasarkan pasal A2 itu terkait dengan FOB, yaitu penjual harus menyerahkan barang dengan menempatkannya di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di bulan muat negara jual tentunya. Sehingga penjual menanggung semua resiko kehilangan atau kerusakan barang sampai barang telah diserahkan di atas kapal yang ditunjuk oleh PT Alibaba dalam kasus ini. Sehingga peralihan risiko itu terjadi dari penjual kepada PT Alibaba itu terjadi saat penjual telah menempatkan barang di atas sarana pengangkut di atas kapal yang ditunjuk oleh Alibaba. Itu terkait dengan kewajiban penjual. Jadi penjual wajibannya mengantarkan barang sampai barang yang dipesan itu di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli tentunya ya. Nah, begitu barang serta di atas kapal, maka tanggung jawab penjual sudah selesai. Ada peralihan tanggung jawab di situ, beralih dari penjual kepada pembeli yang beralih kepada pembeli pada saat barang telah di. Nah, kalau kita lihat di pasal B3-nya FOB, bahwa pembeli menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan barang sejak barang telah diserahkan di atas kapal yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah di atas kapal yang ditunjuk oleh PT Alibaba. Ketika terjadi kecelakaan di tengah laut, ya, yang berarti bahwa barang sudah di atas kapal, ya, terjadi kecelakaan di laut dan yang menyebabkan barang yang dibeli oleh PT Alibaba ini kemudian hilang, maka penjual tidak lagi bertanggung jawab untuk menggantikan barang yang dipesan oleh Alibaba, karena tanggung jawab penjual selesai pada saat barang telah diselampai di atas kapal yang ditentukan oleh pembeli. Itu adalah jawaban terkait dengan tugas yang pertama.
Sekarang kita lihat, tugas yang kedua yaitu, ini ada kombinasi antara menentukan nilai CIF dengan perhitungan biaya masuk ya. Nah seperti, kita lihat, contoh soal di depan ya, bahwa di sini ada importir itu, melakukan importasi barang berupa hair dryer. Nah importir ini memiliki API ya. Nah, hair dryer yang diimpor itu sejumlah 2.500 piece ya. Harga yang sepakati adalah Ex-Works, ya, Ex-Works Incoterm 2020 itu sebesar $150 per piece ya dari pemasok di China. Nah, hair dryer ini dikenakan biaya masuk 15%, PPN 10%, dan PPh 10%. Nah, pada saat pemuatan barang di pelabuhan muat di Shanghai sana, itu terdapat biaya-biaya lain, yaitu biaya inland transportation di darat, inland transportasi dari gudang ke pelabuhan itu sebesar $300, kemudian ada biaya handling, handling kontainer di pelabuhan itu sebesar $250. Nah, kemudian, ada juga biaya-biaya lain yang harus dibayar, yaitu ada biaya pembongkaran di pelabuhan Tanjung Priok. Ini ada biaya handling, ya biaya handling kontainer di Tanjung Priok itu $200. Nah, kemudian freight untuk mengangkut barang ini dari Shanghai, China ke Jakarta itu, $1.000. Nah, kemudian asuransi pengangkutan ini dibayarkan di Bank of Tokyo. Ya, di Bank of Tokyo yang ada di China dengan biaya total $95. Kurs pajak yang berlaku adalah untuk $1 itu 14.000. Pertanyaannya adalah hitunglah biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar oleh importir, yaitu PT Raja Pala. Untuk mengerjakan model soal seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menginventarisir dulu informasi-informasi yang ada di dalam soal. Misalnya di sini kita dapat harga ex-work. Harga ex-work-nya adalah $150 per piece. Kemudian jumlah total barang yang dibeli adalah 2.500 piece. Kemudian ada biaya transportasi, inland transport ini dari gudang ke pelabuhan $300 dan biaya handling kontainer di Shanghai itu ada $250. Kemudian ada biaya handling di Tanjung Priok $200. Kemudian freight $1.000 dan asuransi $95, kurs 14.500, biaya masuk 15%, PPN 10%, dan PPh 10%. Nah, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan besarnya biaya masuk dan pajak impor, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai pabean atas importasi barang hair dryer, yaitu nilai transaksi dalam term CIF ya, CIF. Jadi harga harus dalam CIF ya, nilai pabean CIF. Kemudian nah, harga CIF ini dapat ditentukan dengan cara menambahkan semua biaya yang terkait barang. Yaitu kalau dalam hal ini adalah karena harga dalam ex-work, maka itu kita jadikan yang pertama dulu sebagai unsur dari C-nya yaitu cost. Cost-nya di sini adalah harga ex-work. Tentunya harga ex-work ini nanti akan dikalikan harga persatuan dengan total jumlah barangnya ya. Nah, kemudian di sini nanti cost di sini itu menghitung barang sampai di pelabuhan. Ya, cost-nya di sini sampai di pelabuhan asal sampai pelabuhan tujuan untuk CIF-nya ya. Jadi kalau untuk CIF itu merupakan semua barang semua biaya ya terkait dengan harga, biaya-biaya lain sampai barang itu tiba di pelabuhan tujuan. Patokannya tiba di pelabuhan tujuan. Karena pelabuhan tujuan di dalam soal ini adalah Priok, maka seluruh biaya yang timbul dengan adanya
importasi barang berupa herder ini, itu yang dihitung hanya sampai pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kemudian kalau kita lihat harga ekspor tadi sudah diketahui bahwa per piece adalah 150, sementara jumlah total harga 2.500, maka kita tinggal mengalihkan harga ekspornya adalah harga satuan dikalikan jumlah total. Ya, di sini ketemu angka 375.000 US dollar. Nah, sudah ketemu ekspornya, maka menghitung harga CIF sesuai dengan term CIF adalah harga ex-works ditambahkan biaya-biaya lain sampai pelabuhan di pelabuhan asal, yaitu inland transport plus handling kontainer di Shanghai, itu kita jumlahkan. Kemudian unsur F-nya yaitu freight, itu freight dari Shanghai ke Tanjung Priok dan asuransi. Nah, itu nanti semua ditambahkan untuk memperoleh nilai CIF. Nah, kalau dari soal ini kita bisa lihat harga ex-works-nya 375.000, kemudian inland transportnya 300 dan handling container di Shanghai 250, kemudian freight-nya 1.000 dan asuransinya 95. Ini semua ditambahkan sehingga diperoleh nilai CIF adalah 376.645 US dollar. Ya, sehingga nilai pabeannya adalah memang hasil kali dari harga atau harga CIF dikalikan kurs yang berlaku. Ya, dalam hal ini kita mengalihkan CIF 376.645 itu dikalikan dengan 14.500 sehingga diperoleh nilai pabean sebesar 5.461.352.500. Itu adalah nilai pabean nanti yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya bea masuk. Nah, kalau nilai pabean sudah diketahui, maka langkah berikutnya adalah menghitung bea masuk. Bea masuk dihitung dari tarif dikalikan nilai pabean. Ya. Tarif tadi dari disebutkan di soal, tarif bea masuk ditentukan sebesar 15%. Angka nilai pabean adalah 5.461.352.500. Nah, itu nilai pabeannya sehingga diperoleh besarnya bea masuk adalah 819.202.202.875. Ini adalah merupakan besar bea masuk. Nah, untuk bea masuk ini harus dibulatkan ke dalam ribuan penuh sehingga total bea masuk menjadi sebesar 819.203.000 rupiah. Ini karena pembulatan ya. Kemudian setelah bea masuk diketahui, baru kita nanti menentukan nilai impornya. Nilai impor. Jadi nilai impor di sini merupakan hasil penambahan dari nilai pabean ditambahkan dengan bea masuk. Ya. Nilai pabean di sini yaitu 5.461.352.500 ditambah bea masuk tadi sebesar 819.203 819.203.000 sehingga total nilai impor menjadi 6.285.555.500 rupiah. Itu adalah nilai impor. Nah, nilai impor ini diperlukan untuk menghitung besarnya pajak dalam rangka impor yang meliputi nanti ada PPN, ada PPh pasal 22 atau nanti kalau barang-barang tertentu dikenakan PPNBM. Ya, itu gunanya dihitung nilai impornya. Kemudian untuk menghitung besaran PPN itu merupakan hasil kali dari nilai impor dikalikan dengan tarif PPN-nya. Dalam hal ini adalah 10%. Sehingga PPN-nya menjadi 6.280.555.500 rupiah. Dikalikan 10% menjadi 628.055.550. Nah, berdasarkan ketentuan, maka untuk PPN itu harus dibulatkan dalam ribuan penuh, hingga PPN menjadi 628 juta
Rp56.000. Itu adalah PPN-nya. Kemudian kita hitung PPh-nya. Nah, kebetulan PPh di sini angkanya adalah sama ya, jumlah PPh-nya sama, yaitu 10%. Sehingga hitungannya mengalihkan nilai impor dengan tarif yang berlaku, yaitu nilai impor dari sini 6.280.555.500 kalikan 10%. Ya, hasilnya adalah 628.055.550 rupiah. Ini harus dibulatkan dalam ribuan penuh sehingga menjadi 628.056.000 rupiah. Itu adalah angka untuk PPN yang harus dibayar. Sehingga total pungutan yang wajib dibayarkan oleh importir dalam hal ini adalah Raja Pala itu merupakan hasil penambahan biaya masuk ditambah dengan PPN ditambah juga dengan PPh pasal 22 ya, yaitu biaya masuk tadi adalah Rp819.203.000 ditambah dengan Rp628.056.000 dan ditambah lagi di PPh sebesar Rp628.056.000 sehingga total pungutan yang wajib dibayar oleh PT Raja Bala adalah Rp2.075.315.000. Nah, demikianlah itu tahapan-tahapan untuk menghitung total pungutan biaya masuk yang wajib dibayar oleh PT Raja Bala. Soal yang ketiga ini merupakan soal untuk bagaimana menghitung besarnya biaya masuk dan pajak dalam impor yang tarif pembebanannya merupakan tarif spesifik. Nah, contoh sebagaimana yang ada di depannya adalah PT Gudang Beras ya itu memiliki API di sini mengimpor 50.000 ton, 50.000 ton beras ya, jenis tahu mali dari Thailand dengan harga FOB yang disepakati adalah 20.000 Thai baht per ton ya. Importasi beras ini menggunakan peti kemas ukuran 20 feet ya dengan biaya dari di Thailand ke Tanjung Priok itu totalnya adalah 650.000 US dollar ya. Sedangkan asuransi untuk pengangkutan barang untuk importasi barang ini ditutup di Bank of Thailand yang ada di Jakarta itu sebesar 2.000 US dollar. Nah, kemudian tarif biaya masuknya adalah spesifik Rp450 per kilo, PPN 0% dan di sini PPh untuk barang pangan adalah 2,5% ya. Kemudian kurs untuk Thai baht itu per 1 Thai baht itu Rp500 dan per 1 US dollar itu Rp14. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah total pungutan yang wajib dibayar. Langkah-langkah untuk menentukan besarnya biaya masuk dan PPN serta PPh yang harus dibayar itu secara umum sama dengan cara menghitung besarnya biaya masuk untuk menggunakan tarif valorum ya. Kita inventarisir dulu informasi-informasi yang terkait dengan importasi beras. Yaitu di situ ada harga berasnya adalah 220.000 Thai baht per ton, sedangkan jumlahnya adalah 50.000 ton. Kemudian freight-nya itu US dollar 650.000 US dollar. Kemudian asuransi ditutup di Jakarta ini sebesar 2.000 US dollar. Nah, terkait asuransi ini ada ketentuan bahwa untuk asuransi yang dibayarkan atau ditutup di Indonesia itu perhitungan CIF-nya itu unsur asuransinya dihitung sebesar 0. Ini merupakan insentif bagi pengusaha yang mau membayarkan asuransinya di Indonesia ya. Ini
Nah, jadi asuransinya nanti dihitung 0. Artinya angka 22.000 ini nanti diabaikan. Kemudian kursnya diketahui, biaya masuk juga diketahui, PPN dan biaya juga diketahui, ditentukan tadi ya 2,5%. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah total pungutan yang wajib dibayarkan. Nah, pertama kita tentunya menghitung nanti nilai pabeannya. Nilai pabean di sini merupakan hasil penjumlahan unsur-unsur yang terkait dengan importasi beras. Karena yang di sini yang kebetulan diketahui adalah FOB. Nah, kita tinggal mengalihkan antara jumlah beras dengan harga persatuan beras ya, ton sini ada ton. Ya, sehingga dari soal ini kita bisa menghitung besaran FOB yaitu 20.000 dikalikan dengan 50.000 sehingga diperoleh angka 1 miliar Thai baht ya. Nah, di sini karena di sini menggunakan dua valuta, kita harus memilih apakah kita mau menggunakan FOB dalam bentuk Thai baht atau dikonversikan ke dalam US dollar. Nah, pada contoh ini saya akan mengkonversikan Thai baht ini ke dalam US dollar ya. Sehingga 1 miliar ini kita jadikan rupiah dulu dengan cara mengalihkan dengan kurs Thai baht yang berlaku yaitu 500, kemudian hasilnya dibagi dengan kurs US dollar yang berlaku 14.000. Sehingga dari 1 miliar Thai baht ini diperoleh angka dalam bentuk US dollar, dalam bentuk harga dalam bentuk US dollar sebesar 35.714.285,71 US dollar ya. Untuk harga CF-nya ini merupakan hasil pertambahan dari harga FOB ditambah freight ditambah dengan asuransi. Nah, kalau dari sini kita bisa tinggal masukkan angkanya. Cost-nya dalam bentuk FOB yaitu 35.714.285,41 ditambahkan dengan freight sebesar 650.000 ditambah asuransi. Nah, asuransi kalau dibayar di Indonesia maka tidak dihitung, artinya ditambahkan 0. Asuransinya 0 dihitung. Sehingga total CIF-nya adalah 36.364.285,71 US dollar. Itu merupakan nilai pabean dalam bentuk dalam valuta US dollar. Nah, untuk menghitung nilai pabean dalam bentuk rupiah sebagai dasar nanti perhitungan PPN kalau untuk spesifik, maka nilai pabean merupakan hasil perkalian dari CIF dikalikan kurs yang berlaku, yaitu 36.364.285,71 kalikan 14.000 ditemukan angka 509 miliar 100 juta rupiah. Nah, ini merupakan total nilai pabean atas importasi beras sejumlah 50.000 ton. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan jumlah total beras dalam satuan kilo. Nah, jumlah satuan beras ini yang diimpor itu disesuaikan dengan tarif bea masuk ya, dalam ini adalah tarif bea masuk per kilo. Sementara informasi yang tersedia dalam soal ini adalah barang masih dalam satuan ton, sehingga harus dikonversikan dulu ini, satuannya disamakan dulu dengan satuan bea masuk, yaitu dari ton ke kilo. Karena di sini barang yang diimpor sejumlah 50.000 ton, maka dikalikan 1.000 itu menghasilkan angka 50 juta kilo. Ya, ini merupakan jumlah barang yang akan dikenakan bea masuknya. Jumlah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran bea masuk yang dikenakan secara spesifik. Langkah ketiga menghitung bea masuk. Bea masuk ini merupakan hasil perkalian dari jumlah barang yang diimpor dikalikan dengan bea masuk persatuan barang, yaitu sejumlah 50 juta kilo beras ini dikalikan dengan tarif bea masuk per kilo yaitu 450, hingga diperoleh
Jumlah angka 22.500.000.000 rupiah. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung nilai impor. Ya, nilai impor sama tentunya dengan cara menghitung nilai impor pada perhitungan bea masuk menggunakan tarif ad valorum, yaitu nilai pabean ditambahkan dengan bea masuknya. Ya, nilai pabean tadi sudah dihitung sebesar 509.100.000.000 itu ditambahkan dengan besar bea masuk yaitu 22.500.000.000 rupiah. Ya, sehingga diperoleh angka untuk nilai impor sebesar 531.600.000.000 rupiah. Itu nilai impor. Nah, kemudian nilai impor ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Nah, karena di sini PPh-nya 0, maka tinggal mengalihkan nilai impor dikalikan 0% jadi 0. Artinya tidak ada yang dibayarkan untuk PPh. Namun untuk PPh pangan ini ada 2,5%. Nah, untuk menghitung PPh, nilai impor yaitu 531.600.000.000 rupiah ini dikalikan dengan persentase atau tarif PPh 22 ya, yaitu 2,5%. Diperoleh angka 13.290.000.000 rupiah. Nah, sehingga total pungutan yang harus dibayarkan atas importasi beras Taihum Mali ini adalah bea masuk sebesar 22.500.000.000 ditambahkan dengan 13.290.000.000. Sehingga total pungutan yang harus dibayarkan adalah 30.790.000.000 rupiah. Demikianlah cara perhitungan atau cara menentukan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta menghitung totalnya besar total pungutan bea masuk yang harus dibayar atas importasi barang menggunakan tarif spesifik. Demikian penjelasan saya terkait dengan contoh kasus FOB Incoterm 2020 dan bagaimana cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.